Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, alhamdulillah pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi bersama narasumber kami Ustazah Yuyu Sri Rahayu yang akan menyampaikan topik panen pahala di bulan Ramadan. Nih, pendengar, panen pahala di bulan Ramadan karena Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dan Allah mengobrol berbagai pahala dengan berlipat-lipat ganda. Nah, seperti apa panen pahala di bulan Ramadan? Kita simak Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Silakan Ustazah. Ahsan, jazakallah khairan kasiron Pak Haji. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahru ramadana sahru siyam, sahrul Qur'an, sahrul barakah, sahrul maghfirah, sahrul lailatul qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilal yaumil qiyamah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul adim. Pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung, alhamdulillah kita kembali dipertemukan hari ini dalam keadaan sehat walafiat lahir batin. Kembali kita akan mempelajari ilmu syariat Islam. Alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa, Rabbi jidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Hari ini sebagaimana tadi disampaikan Pak Haji, kita akan bahas mengenai panen pahala di Ramadan gitu ya. Kalau kita mungkin mengingat kalau panen itu biasanya kepada orang yang ditujukan kepada orang yang menanam sesuatu, contoh petani gitu ya. Kalau petani itu akan panen, otomatis sebelumnya dia pasti menanam sesuatu. Apalagi ini panen raya, yang namanya panen raya pasti yang ditanamnya itu dalam kapasitas yang sangat banyak, kapasitas yang sangat besar gitu ya. Panen ini biasanya dinanti-nantikan oleh semua petani gitu ya. Kalau ini dalam amaliyah dunia gitu. Dan biasanya semua bergembira menyambut hal tersebut. Nah, ini Allah memberikan kepada kita itu satu bulan yang istimewa, yang dimana bulan tersebut kita bisa memanen pahala sebagaimana petani yang bisa memanen hasil tanamannya gitu ya. Dengan catatan kita menanam dahulu tanaman yang kita tanam atau kebaikan-kebaikan yang kita tanam sebelum kita bisa memanennya itu di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui dalam hadis Rasul bersabda bahwa bulan Rajab itu adalah bulannya menanam, Sya'ban itu adalah menyirami, memupuki gitu ya, mengurusi tanaman tersebut, dan juga barulah kita bisa memanen hasil tanaman kita itu di Ramadan. Apakah semua orang bisa panen di Ramadan? Tidak gitu ya. Karena hanya orang yang menanam saja kebaikan-kebaikan akan memanen pahala kebaikan juga di Ramadan. Jadi harus membiasakan diri. Maka kata panen di sini adalah manen kebaikan, dan kata menanam juga di sini adalah menanam dulu kebaikan-kebaikan selama di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sekarang sebentar lagi Sya'ban juga mau habis ya, karena sekarang sudah ada di penghujung bulan Sya'ban. Tapi tidak ada kata terlambat untuk kita yang mungkin belum mempersiapkan kebaikan-kebaikan di bulan Rajab dan Sya'ban. Masih ada beberapa hari lagi bisa kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, walaupun mungkin nanti panennya tidak akan sebaik orang yang menanam kebaikannya itu di bulan Rajab dan bulan Sya'ban gitu ya. Nah, kemudian apa sih persiapan-persiapan yang harus kita siapkan atau
kebaikan-kebaikan yang kita tanam supaya nanti panennya itu di Ramadan itu kita mendapatkan kebaikan yang berlimpah gitu ya. Ada beberapa persiapan yang harus kita perhatikan dalam menghadapi atau menyambut bulan suci Ramadan, yaitu ada 3 persiapan. Yang pertama yaitu persiapan ilmu kita, yang kedua persiapan hati kita, dan yang ketiga adalah persiapan fisik kita gitu ya. Nah, persiapan ilmu itu banyak sekali yang harus kita pelajari sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan dan kita ingin memanen pahala-pahala kebaikan gitu ya. Maka ilmunya harus dipelajari. Contohnya misalkannya dalam memasuki bulan suci Ramadan itu kita menentukan tanggal 1 Ramadannya itu, masuk ke tanggal 1 Ramadan itu adalah menunggu masuknya hilal gitu ya. Itu biasanya kita nunggu sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Nah, pada saat sudah ditentukan hilal masuk gitu ya ke bulan suci Ramadan tanggal 1 Ramadan, maka dimulailah kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Hilal itu apa? Hilal itu adalah bulan yang pada saat munculnya itu berbentuk setengah lingkaran. Makin hari makin bertambah dan puncaknya si bulan tersebut bisa berbentuk bulat atau sempurna itu adalah pada tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulannya gitu ya. Nah, kemudian nanti ke sana dia mengecil lagi. Maka kata Rasul, untuk kita bisa melihat hilal tersebut dan menentukan tanggal 1 di setiap bulan Hijriyah, apalagi kita sekarang ini untuk menentukan bulan suci Ramadan, maka untuk menentukannya adalah sumu liru'yatihi wabtiroh liru'yatihi. Apabila engkau mau berpuasa, lihatlah hilal, dan apabila engkau mau beridul fitri maka lihat pula hilal gitu ya. Jadi kita serahkan untuk hal ini maka pemerintah, kalau pemerintah sudah menentukan tanggal 1 Ramadannya itu untuk tahun ini tanggal 1 Maret kita ikuti gitu ya. Tapi Rasul memang menyarankan kepada kita ada doa yang harus kita bacakan pada saat kita sudah mengetahui bahwa hari tersebut memasuki tanggal 1 Ramadan. Apa doanya? Yaitu Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wal islam wassalamati rabbi wa rabbukallah. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah bahwa ya Allah, berikanlah aku kekuatan, keselamatan, keimanan, keislaman dalam memasuki bulan suci Ramadan, dan lindungi selama 1 bulan itu ada dalam kekuatan melaksanakan ibadah puasa gitu ya. Dan Rasul pun juga mencontohkan kepada kita, beliau itu apabila masuk tanggal 1 Ramadan membaca surat Al-Fathu, 1 surat gitu ya. Begitu sudah ditentukan oleh pemerintah masuk tanggal 1 Ramadan itu 1 Maret. Nah, malamnya itu kita membacakan surat Al-Fathu itu 1 surat, supaya apa? Supaya Allah menjaga puasa kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena puasa itu kan butuh sekali pertolongan dari Allah, maka dari itu kita mohon perlindungan dari Allah ya. Bahkan doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah itu banyak sekali, diantaranya ada juga Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkanlah dan berikanlah Ramadan kepadaku itu ya, dan selamatkan aku di Ramadan juga, terimalah segala amal-amal ibadahku di Ramadan. Itu ya, jadi minta kepada Allah supaya kita itu disampaikan. Bahkan para salafus sholihin itu mereka berdoa untuk bisa sampai ke bulan suci Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Jadi kalau dihitung sekarang itu bulan Masehinya itu adalah bulan Februari, mereka itu dari bulan September itu sudah meminta kepada Allah supaya disampaikan ke bulan suci Ramadan. Allahumma balighna fi Ramadan gitu ya. Nah, kita sekarang sudah dekat, maka dawamkan saja sekarang, belum telat, masih ada kesempatan, insyaallah Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Jadi itu yang pertama, ilmu yang pertama adalah kita menentukan tanggal 1 Ramadan. Ada juga ilmu yang harus kita tahu bahwa contoh misalkannya kapan sih puasa itu dimulai gitu ya. Puasa itu dimulai itu ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187. Di dalam penggalan ayatnya di sana berbunyi bahwa mulainya puasa itu adalah pada saat waqulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Jadi kita bisa menentukan mulainya itu kita berpuasa itu adalah pada saat terbitnya fajar sodik gitu ya. Di surat Al-Baqarah 187 ini dijelaskan bahwa makanlah, minumlah sampai jelas bagi kamu benang putih dari benang hitam
yaitu fajar gitu ya. Maka untuk membedakannya kalau zaman dahulu kan tidak seperti kita sekarang, ada yang namanya imsak, ada yang namanya jam dinding gitu ya, ada yang namanya alat elektronik yang lainnya seperti televisi dan lainnya. Kalau dahulu mereka untuk bisa membedakan masuk fajar dan juga nanti iftar itu adalah dengan surat Al-Baqarah 187 ini gitu ya. Jadi melihat perbedaan kalau benang putih dan benang hitam itu sudah nampak jelas, barulah dimulai untuk berpuasa. Dan kalau misalkannya benang putih dan benang hitam itu sudah tidak nampak jelas, itu adalah menandakan iftar gitu untuk berbuka puasa. Karena fajar itu kan ada dua ya pemirsa, ada fajar kazib dan ada fajar sodik. Nah yang kita ambil untuk memulai waktu berpuasa itu adalah fajar sodik gitu ya. Nah itu juga ilmu harus kita pelajari gitu ya. Atau misalkannya ilmu lain yaitu apa-apa saja sih yang membatalkan puasa. Contoh misalkannya yang membatalkan puasa itu makan dan minum gitu ya dengan sengaja, atau muntah gitu ya dengan sengaja, atau berhubungan suami istri di siang hari. Lu gimana tuh, itu kan namanya juga manusia, ada yang namanya syahwat gitu ya. Apa memang tidak boleh melaksanakan hubungan suami istri selama bulan Ramadan? Boleh. Boleh, karena itu juga Allah jelaskan di surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat 187 itu yaitu yang bunyinya uhillalakum lailatasyyamu rafasa ila nisaikum hunna libasulakum wa antum libasulahun, bahwa Allah halalkan pada malamnya di bulan Ramadan itu engkau mendatangi atau engkau mencampuri istri-istrimu karena mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu juga pakaian bagi mereka. Jadi boleh-boleh saja berhubungan suami istri dengan catatan di malam hari, jangan sampai siang hari, karena kalau siang hari nanti terkena kafarat yang harus dibayar. Kafaratnya itu berat sekali, apa? Yaitu harus berpuasa berturut-turut selama 2 bulan, memerdekakan budak, kemudian juga memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah kalau tidak bisa kita maka tahan syahwat kita, sebagaimana memang puasa itu kan seperti itu ya, menahan makan minum, hawa nafsu dan juga syahwat kita gitu, seperti itu. Jadi itu juga ilmu harus kita pelajari, hal-hal yang membatalkan puasa, atau mungkin apa saja sih pahala yang harus kita kumpulkan atau kita kerjakan di bulan Ramadan supaya nanti kita bisa panen pahala kebaikan gitu ya. Ya contohnya memperbanyak membaca ayat suci Al-Qur'an gitu ya. Nah itu biasanya orang yang tidak terbiasa baca ayat suci Al-Qur'an selama di Rajab dan di Sa'ban, nanti begitu masuk bulan suci Ramadan itu nanti tidak akan seperti orang yang terbiasa, 1 lembar saja sudah ngantuk pasti ya. Beda dengan lihat gadget gitu ya, lihat HP. Kalau lihat HP itu berjam-jam bisa kuat, tapi kalau lihat Al-Quran biasanya baru 1 lembar juga 2 lembar sudah ada ngantuknya gitu ya, nguap seperti itu. Itu pelajari oleh kita karena memang ilmu sebelum memasuki bulan suci Ramadan itu harus kita tahu, kita pahami gitu ya, bagaimana kita mengumpulkan pahala yang paling utama, karena Allah memang menyediakan dengan banyak sekali pahala-pahala kebaikan, tinggal kita jeli untuk memperhatikan atau mengambil pahala-pahala tersebut. Yang kedua yaitu persiapan untuk panen raya di bulan Ramadan itu adalah hati kita gitu ya. Persiapkan hati kita, salah satunya adalah hati itu berbahagia dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan gitu ya, karena di dalam karena Ramadan itu adalah karunia dan rahmat dari Allah, sebagaimana di dalam ayat suci Al-Quran yaitu surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, qul bi fadlillahi bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah di sini kita diperintahkan oleh Allah menyambut rahmat dan karunia dari Allah itu harus bergembira, hati kita harus senang gitu ya, karena Ramadan itu adalah rahmat dan karunia dari Allah, maka berbahagialah dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan dalam hadis Rasul pun juga bersabda, man fariha biduhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang berbahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Itu jadi bahagia hati dalam menyambut bulan suci Ramadan. Rasul itu kalau datangnya bulan suci Ramadan, beliau itu memanggil sahabat-sahabatnya gitu ya, haza Ramadan, haza Ramadan, qad jaa Ramadan gitu, Ramadan telah datang, ayo kita sambut Ramadan gitu ya. Kenapa berbahagia ya Rasulullah? Kata sahabat-sahabatnya, putihat abwabu zanna
wa guliqat abwabun nar wasufidat sayatin, gitu kata Rasul. Kenapa harus bergembira? Karena Allah di bulan Ramadan itu membukakan pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu setan-setan. Pintu surga yang begitu banyak, yang sebagaimana kita ketahui di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasul, itu jumlahnya ada 8 pintu. Bahkan lebarnya itu beribu kilo gitu ya, pintunya saja. Itu pada bulan suci Ramadan dibukakan, rahmat dan karunia dari Allah. Dan pintu neraka ditutup. Neraka itu sebagaimana kita ketahui pintunya itu ada 7. Dan neraka itu kan dibagi 2. Ada neraka jahanam dan ada neraka jamhariro gitu ya. Neraka itu yang jahanam itu adalah panas sekali gitu ya, api. Kalau jamhariro itu adalah neraka yang beku. Jadi neraka itu ada yang terbuat dari api, ada yang terbuat dari es yang sangat beku, jadi membekukan gitu ya. Nah itu pada bulan suci Ramadan itu ditutup oleh Allah. Dan yang terakhir adalah sufidat sayatin, dan Allah membelenggu setan-setan. Dan di sini setan yang dibelenggu itu adalah setan rajanya, setan gegedugna gitu ya, kata orang Sunda mah. Jadi kalau yang kecil-kecilnya mah setan dalam bentuk jenis manusia memang masih ada gitu ya, yang mengganggu, menggoda supaya orang-orang atau kita juga kadang menggoda kita supaya amal ibadah itu hanya sebatas lapar dan dahaga saja, pahalanya justru kadang bisa berkurang gitu ya. Maka dari itu jagalah supaya kita bisa panen raya nanti di Ramadan itu dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan gitu ya, pahala-pahala yang berlimpah gitu ya Pak Haji. Baik pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RI Bandung. Mutiara Pagi hari ini Anda bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Luar biasa, panen pahala di bulan Ramadan. Banyak hal yang harus kita cermati dari apa yang disampaikan pendengar. Ternyata yang pertama kita harus mempersiapkan ilmu, karena sesuatu hal dalam ibadah itu yang paling pokok itu kita harus paham dengan ilmunya. Banyak orang yang melakukan tidak dengan ilmu, dengan dasar ikut-ikutan, itu tidak punya nilai apa-apa. Seperti diantaranya ketika kita berpuasa hanya lupa saja niat, maka itu akan membatalkan dari apa yang kita jalankan. Ilmu itu sangat penting pendengar, karena ilmu adalah satu sarana untuk mempermudah ibadah kita, tidak mempersulit, tetapi cukup kita akan lebih mantap karena dengan ilmu yang kita dapatkan. Insya Allah di bulan Ramadan itu bukan bulan yang sangat menjadi beban buat kita, justru kita akan panen pahala di bulan Ramadan. Seperti apalagi pendengar, ketika kita ingin panen di bulan Ramadan, selain kita mempersiapkan ilmu, selain kita mempersiapkan hati yang bergembira, karena gembiranya di bulan Ramadan bukan saja kita akan datang THR, gaji ke-13, ada sumbangan sembako gratis dari Pak RW, atau juga mungkin banyak orang yang bersedekah dengan tiba-tiba dia berbagi. Nah, karena dikeluarkan, bagaimana tidak gembira pendengar, banyak orang kaya yang mengeluarkan zakatnya itu, zakat malnya itu haulnya atau tepat di bulan Ramadan, karena dia mengejar pahalanya Ramadan. Dan semua pun uang pun sampai ditukar, dicari uang yang paling terbaru. Mudah-mudahan pendengar luar biasa, kita dipanjangkan umur, disehatkan, dan kita akan masuk ke Ramadan yang bulan mulia yang ditunggu oleh kita semua. Kita simak kembali apa saja selain ilmu dan hati persiapan kita ketika ingin panen di bulan Ramadan. Silakan Ustazah. Ya, baik. Jadi Ramadan itu 3 rukun Islam langsung dilaksanakan oleh kita. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasul bersabda bahwa bunyal Islamu khamsah, bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara gitu ya. Syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa aqimus salat wa itaiz zakat wa shauma Ramadan wal hajjil baiti gitu ya. Jadi 3 langsung kita laksanakan rukun Islam itu apa saja? Yang pertama itu adalah jelas puasa gitu ya. Kemudian sholat fardu dan sholat sunat yang lainnya, dan yang ketiga adalah zakat fitrah gitu ya. Itu 3 rukun Islam langsung kita kerjakan, kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Maka bulan Ramadan ini memang bulan yang sangat istimewa, karena sebetulnya sebelum Ramadan ini istimewa itu Ramadan ini adalah bulan yang biasa-biasa saja gitu, karena sebelum
sebelumnya Allah belum menugaskan atau memerintahkan kepada Rasulullah dan kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tapi karena ada perintah untuk melaksanakan puasa di Ramadan dan juga ada turunnya ayat suci Al-Quran, ya, Al-Quran sebagai mujizat kepada Rasulullah, dan juga ada satu malam yang begitu istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, maka Ramadan ini menjadi istimewa gitu ya. Dan berikutnya bahwa persiapan hati itu tadi selain berbahagia juga ada 3T, yaitu tawakal, taubat, dan juga tekad gitu ya. Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Karena yang namanya kebaikan itu tidak mungkin bisa kita kerjakan kalau tidak ada izin dari Allah, dan kita bisa terhindar dari keburukan juga itu atas izin Allah. Maka dalam melaksanakan segala aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan, kita harus bertawakal kepada Allah, meminta kepada Allah. Allah yang memberikan segala kebaikan kepada kita. Mohon supaya Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan dalam ibadah. Karena yang namanya di Ramadan itu kan fisik yang dituntut ya. Puasa itu dari pagi sampai sore gitu ya. Kemudian juga sudah itu sesudah berbuka lanjut lagi kita melakukan ibadah taraweh, lanjut lagi melakukan tahajud misalkannya, kemudian sahur. Jadi yang namanya di bulan Ramadan itu ibadah itu tidak ada hentinya. Sehari penuh itu dicatat oleh Allah sebagai ibadah kalau kita mengisinya betul-betul dengan kebaikan-kebaikan gitu ya. Maka dari itu yang berikutnya adalah taubat. Yang kedua adalah taubat, yaitu banyaklah istighfar. Karena memang tadi tidak hanya pagi, tidak hanya siang, tidak hanya sore, tidak hanya malam, tidak hanya subuh ya waktu sehari, di keseharian itu penuh full. Allah itu membuka pintu taubatnya untuk siapa saja hambanya yang memohon pengampunan kepada Allah, memohon taubat kepada Allah. Maka perbanyak istighfar, sebagaimana dalam hadis Rasul menyarankan kepada kita adalah doa yang dibacakan atau dzikir yang kita bacakan adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, atau ada juga Allahumma afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Sama aja mau kita ambil yang mana gitu ya. Supaya apa? Supaya Allah senantiasa memberikan pengampunan dosa kepada kita. Kata Rasul kan seperti ini, orang yang pada saat dia memasuki Ramadan tapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah, maka sungguh dia adalah orang yang celaka gitu ya, orang yang sangat rugi gitu ya. Jadi manfaatkan momen di bulan Ramadan ini gitu ya, kita akan sebentar lagi memasukinya. Perbanyak untuk bertaubat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Karena yang namanya taubat itu ya Pak Haji, ada per hari, ada per pekan, ada per bulan, ada per tahun gitu ya. Dan yang namanya per hari itu adalah dari sholat ke sholat, dari sholat ke sholat. Maka jaga sholat kita. Kenapa? Kalau kita sholat subuh sampai ke duha, maka diampunkan dosanya oleh Allah. Dari duha ke duhur diampunkan dosanya oleh Allah. Dari duhur ke asar diampunkan dosanya oleh Allah. Seperti itu saja terus. Itu pengampunan atau remisi taubat dari Allah itu setiap hari. Dan kalau mingguan atau pekanan itu adalah dari Jumat ke Jumat. Gitu ya. Kalau tahunan itu adalah dari Ramadan ke Ramadan. Bahkan ada yang lebih ekstrim, yaitu dari umroh ke umroh. Kalau kita punya banyak rezeki ingin ya umroh tahun ini atau umroh bulan ini, beberapa bulan kemudian kita umroh lagi. Itu pengampunan dosa dari Allah, remisi dari Allah. Nah, di Ramadan ini adalah waktu yang sangat istimewa sekali Allah sediakan, bahwa remisi ampunan itu dari pagi sampai pagi lagi itu 24 jam Allah berikan kepada umat Islam yang memang betul-betul dia memanfaatkan waktu tersebut gitu ya. Dan yang terakhir adalah tekad. Dari yang terakhir adalah tekad yang bulat untuk bisa beribadah semaksimal mungkin. Jangan sampai kita sama saja dengan Ramadan yang tahun lalu gitu ya. Kalau baca Qurannya cuma 1 kali khatam, tahun ini ya harus lebih ditingkatkan. Itu ya, tekad dalam hati untuk merubah segala sesuatunya dari tahun kemarin yang kurang baik, tahun sekarang harus lebih baik lagi. Atau contohnya kita bertekad itu, tadinya kita menggunakan gadget HP itu dalam keseharian itu 1 hari 1 malam itu 6 jam gitu ya. Tahun ini ditekadkan kita kurangi gitu ya, jadi 5 jam gitu ya, atau jadi 4 jam gitu ya, dikurangi dengan catatan kalaupun melihat HP itu adalah untuk hal-hal kebaikan, melihat dakwah, mendengarkan murotal gitu ya, seperti itu. Ataupun misalkannya bersedekah, kalau tahun kemarin kita sedekahnya hanya 100.000, tahun sekarang harus lebih dari 100.000. Terus saja ditingkatkan. Kalau kemarin misalkannya sholat malamnya cuman 11 rakaat, tahun ini harus lebih ditingkatkan. Dan sholat-sholat sunat yang lainnya, rawatibnya dijaga gitu. Itu harus ada tekad dalam diri kita, itu adalah persiapan hati. Dan yang terakhir adalah persiapan fisik gitu ya, fisik. Karena Ramadan ini adalah dituntut itu adalah fisik kita.
itu ya fisik kita, maka itu contoh saja kita ambil ya, orang yang bisa berhasil finish dalam satu perlombaan itu adalah orang yang mempersiapkan perlombaan tersebut. Tidak mungkin satu atlet misalkannya ya, kita ambil contoh satu atlet yang ikut satu perlombaan lari maraton 100 km, dia bisa berhasil menjadi juara kalau tidak dilakukan proses persiapan sebelumnya. Misalnya dia latihan dulu gitu ya, tadinya dari 1 km naik ke 10 km, naik ke 20 km sampai dia bisa berhasil 100 km, itu ada proses yang harus dia jalani. Begitupun di Ramadan, kita ingin finish, kita harus pasang strategi. Kita harus pasang strategi supaya kita berhasil panen pahala kebaikan di Ramadan. Maka begitu masuk tanggal 1 Ramadan, kita jalani dengan penuh tekad, yakin akan mengisi Ramadan ini dengan kebaikan. Jadi jangan melahai gitu ya, apalagi ibu-ibu biasanya kalau semangatnya itu di hari pertama saja sampai 10, pas kesananya mah ya sudah sibuk dengan hal-hal yang lain. Nah kita mah jangan. Contoh kalau lihat perlombaan kuda itu ya, pacuan kuda, mereka itu kuda itu kan kalau dari start sampai pertengahan itu dia pelan dulu jalannya. Sesudah pelan masuk pertengahan mulai rada cepat. Begitu sedikit lagi masuk ke finish, baru itu dikencang sekencang-kencangnya sampai dipukul ya oleh penunggangnya itu, pantatnya dipukul sampai lari sekencang-kencangnya, akhirnya masuk finish gitu ya. Masuk finish dengan berhasil dan jadi juara. Begitupun untuk kita gitu ya. Jadi jangan menggebunya hanya di depan saja, tapi sampai pertengahan, sampai akhir pun juga kita harus tetap semangat. Dan justru Allah memberikan satu malam yang paling istimewa, itu adalah di akhir Ramadan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik, satu malam lebih baik dibandingkan dari 1000 bulan. Kalau dihitungkan dengan matematika kita, 1000 bulan itu adalah 83 tahun 4 bulan gitu ya. Dibayangkan, karena umatnya Nabi Muhammad itu tidak seperti umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu usianya itu panjang-panjang. Kita ambil contoh Nabi Nuh ya, usia umatnya Nabi Nuh itu menjalankan dakwah itu 950 tahun. Taruhlah dia misalkannya mendapatkan wahyu dari Allah usia 40 tahun, jadi kurang lebih usia Nabi Nuh itu adalah 1000 tahun. Otomatis pahala kebaikan atau amal ibadah yang dia kumpulkan gitu ya, banyak sekali. Nah umat Nabi Muhammad hanya diberikan usia itu 60-70 tahun gitu ya. Nah bagaimana kita supaya bisa menyamai pahala kebaikannya dengan umat-umat terdahulu? Maka carilah yang namanya satu malam lebih baik dari 1000 malam. Itu adanya di bulan Ramadan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu mungkin ya Pak Haji. Baik pendengar dan pemirsa, terima kasih kebersamaan Anda di pagi hari ini bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu, panen pahala di bulan Ramadan. Satu kesimpulan sedikit saja Bu Ustazah, silakan. Jadi ibu-ibu pemirsa setia beserta bapak-bapak dimanapun berada, Mutiara Pagi ada di Bandung, kita supaya bisa panen pahala kebaikan di Ramadan, mulai sekarang yuk kita semangat untuk mengisinya, bertekad bulat, dipersiapkan, di planning apa saja yang akan kita kerjakan di Ramadan ini, ditingkatkan lebih baik dari tahun kemarin amalan-amalan ibadahnya, supaya panen raya pahala akan kita dapatkan di Ramadan gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati pemirsa semua. Aqulu qouli hada wa astagfirullahal adzim li wa lakum. Barakallahu lana wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Insya Allah di kesempatan lain kita jumpa kembali masih di Mutiara Pagi dari Bandung. Pendengar dan pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang sangat berharga buat kita dalam meraih panen pahala di bulan Ramadan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.